Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita akan bahas tentang sistem penerimaan mahasiswa baru UIN Pekalongan lewat jalur mandiri. Bersama saya Yayu dan Fatin. ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Kita akan langsung kupas di sini ya. Yang pertama, jalur mandiri itu ada minat bakat. Itu prosesnya gimana tuh Mbak Atin? Jalur mandiri dulu atau minat bakat? Minat bakat dulu, biasanya kan minat bakat dulu baru mandiri ya. Nah, mandiri dulu aja. Oh, mandiri dulu. Oke, boleh. Jalur mandiri itu seleksi PMB yang dilaksanakan secara mandiri oleh YN Pekalongan. Jadi skupnya hanya YN Pekalongan. Soalnya dari kita. Ya, pilihan kita prodinya juga hanya yang di YN Pekalongan. Nah, jalur mandiri itu dibagi dua. Yang satu itu dengan tes, yang kedua tanpa tes. Tanpa tes itu yang jalur minat bakat. Melalui minat bakat. Jadi untuk siswa yang memiliki atau lulusan yang memiliki prestasi non akademik minimal juara 1 tingkat kota atau kabupaten, baik itu olahraga ataupun seni. Kalau kayak olimpiade itu bisa nih, itu akademik ya? Yang non akademik. Non akademik ya. Atau hafidz Quran minimal 5 juz. Oke. Nah, itu bisa mendaftar jalur mandiri yang tanpa tes, yaitu dari minat bakat. Kalau tahfidz bukan lomba ya? Bukan. Memang dari hafalan ya? Ya, ada syahadahnya, menyatakan sertifikat kejuaraan atau syahadah yang hafal Quran itu. Nah ini kalau bukan dari pondok, tapi misalnya orang tuanya ngasih dia apa ya? Jadi hafalan dari orang tuanya, itu bisa ikut juga enggak? Kan dia nggak punya syahadah. Ya harus cari syahadah. Oh, dia mencari kayak ya? Seperti rumah-rumah tahfidz atau ke kiai yang bisa mengeluarkan surat keterangan untuk tahfidz. Nah, itu minta. Nanti kan dites di sana, terus nanti kalau memang hafal Quran kan nanti dapat sertifikat. Karena nantinya kan harus mengupload sertifikatnya. Itu tanpa tes ya? Ya, tanpa tes. Itu bisa semua pilihan? 1, 2, 3? Bisa, dan itu nanti diterima pada pilihan pertama. Oh, pilihan pertama? Ya. Oh, Masya Allah. Itu tesnya apa saja tuh kalau jalur mandiri? Kalau yang jalur mandiri tesnya tes potensi akademik. Yang sama kayak UMTK ya? Kemudian bahasa Arab, Indonesia, dan bahasa Inggris. Wawasan keislaman seperti Quran hadis, kemudian fikih, sejarah budaya Islam, kemudian ibadah juga ya. Ada pertanyaan gini, ibadah dan IPS. Ibadahnya wajib apa sunnah? Sampai detail gitu tuh. Ya wajib dan sunnah. Ya wajibnya iya, sunnahnya iya. Ada baca Qurannya juga ya, berarti praktek tertulis dan praktek ya. Kalau yang prakteknya sementara karena ada pandemi, jadi untuk tes masuknya tidak pakai praktek. Prakteknya nanti kalau sudah jadi mahasiswa, itu nanti ada tes BTQ dan praktek ibadah. Nah, di situ nanti prakteknya di situ. Itu kalau nggak lulus gimana? Dia lulus tes ujian tulis tapi prakteknya nggak lulus. Praktek kalau ibadah tes tilawahnya, BTQ itu nanti berarti dia harus mengikuti matrikulasi. Pada kelas khusus ya? Harus lulus. Ya. Sih. Kemudian biayanya berapa Mbak? Biaya pendaftaran 150. Dari kemana? Ke BTN, Bank Tabungan Negara. Lah untuk UKT-nya itu sama untuk mandiri sama dengan yang sepan UMTK enggak? Kalau mandiri itu ada kelompoknya tersendiri. Untuk jalur mandiri kelompok UKT-nya yang paling tinggi, kelompok 5. Sekitar 3,3. Kalau sudah jadi mahasiswa nanti diwajibkan ikut mondok juga enggak? Kalau wajib mondok sih enggak. Kalau yang umum enggak. Kecuali untuk yang nanti kan ada beasiswa KIP. Nah, yang dapat beasiswa KIP itu wajib mondok. Oh, khusus yang lolos KIP ya. KIP itu kan ada yang buat lulusan sebelum ini ya. Jadi 3 tahun sebelumnya. Kalau yang jalur mandiri yang tes itu tidak bisa mengikuti KIP, tidak bisa daftar KIP. SPAN dan PTKN dan minat bakat. Oh, minat bakat. Kalau yang jalur mandiri kan untuk semua lulusan, tidak dibatasi dia lulus tahun berapapun bisa, usianya juga tidak ada batas maksimal usia bisa daftar ya.
Tapi kalau yang minat bakat itu dibatasi 3 tahun terakhir. Jadi seperti UMPTKIN tahun yang sekarang, 2 tahun sebelumnya. Nah itu bisa kalau yang dari minat bakat bisa ikut KIP kuliah. Nah ini kalau misalnya dia tuh lulusan SMA-nya tuh backgroundnya IPS, terus dia ambilnya rumpun prodi IPA, itu boleh nggak? Boleh ya, lintas boleh ya? Boleh. Nggak harus jalur. Yang penting soalnya ya jalan ya. Jadi kan nanti milih rumpunnya kan rumpun prodi. Kalau dia dari IPA, milihnya PAI. PAI itu kan rumpunnya rumpun IPS. Otomatis nanti dia mengerjakan soalnya ya soal IPS. Ya konsekuensinya. Soal IPS itu ini kan PAI ya? Iya, PAI itu kan rumpunnya rumpun IPS. Jadi kan di samping bahasa TPA tadi kan wawasan keislaman itu sama semua. Nanti yang beda itu di IPA IPS. Nanti ada tes IPS sama IPA terpadu. Kalau yang IPA kan nanti ada matematika, fisika dan lain sebagainya. Yang IPA biologi. Nah, yang IPS itu ya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Walaupun PAI ya, PAI kan nggak ada ekonominya tuh. Iya, karena kan lihatnya rumpun prodinya. Rumpun prodinya IPS. Nah ini terus anak yang dari umum, ya dikatakanlah SMA negeri itu kan bukan dari sekolah Islam gitu ya. Untuk daftar kayak di PAI itu kan backgroundnya harus background Islam itu apa ya? Ada percepatannya, akselerasinya. Jangan mungkin kayak keagamannya masih agak kurang. Kalau akselerasi itu tidak ada. Cuman kalau mungkin yang ada apa ya? Kelas persiapannya itu yang BTK-nya. Jadi BTK itu kan dia harus lulus. Kalau dia belum lulus, itu harus mengikuti kelas BTK dan ibadah di situ. Dikasih kesempatan berapa lama teman-teman? Misal nih ya 1 semester ini, ternyata dia nggak lulus. Ya. Sampai lulus ya? Sak lulus ya? Sak blengere. Lah, untuk UKT-nya itu gimana UKT-nya tuh? UKT yang mandiri. Tertinggi, kelompok tertinggi tadi. Dia masuk grade tertinggi. Berarti masuk kelompok 5 ya? Tapi nanti ada kesempatan dia banding ya, semisal di tengah jalan dia nggak mampu ternyata dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada pertanyaan nih, gimana caranya biar bisa masuk grade 5, grade 1 paling murah 400 ya? Gimana tuh? Ada yang miskin dulu. Harus dimiskinkan. Kalau untuk urusan gini, ada orang rela dibilang miskin. Itu kan banyak faktor yang maksudnya ada beberapa faktor yang untuk menentukan dia grade 1 sampai 5. Itu apa itu? Dan itu kan apa ya istilahnya kewenangan, kan ada timnya dan itu nanti kewenangan pimpinan. Intinya biasanya penghasilan orang tua ya, penghasilan orang tua, mungkin tanggungan. Ya, betul. Ada maksimal penghasilan orang tua nggak gabungan? Ada. Kalau itu yang lebih tahu pastinya otomatis keuangan. Masalah ada yang bilang gini, penghasilan orang tua dia lebih banyak daripada aku. Kenapa grade aku lebih tinggi? Nah itu berarti ada faktor lain yang dilihat. Itu karena kan ya kita tidak bisa menjelaskan secara pastinya karena itu kan ada timnya sendiri. Oke, pertanyaan sudah habis. Jadi sekian ya sobat, jadi pertanyaan kita sudah kita kupas dari jalur SEPAN, UMPTKN sampai dengan Mandiri. Untuk seleksi penerimaan baru sudah selesai. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.